Oke, kita lanjut ke praktek testing angle-nya. Nah, untuk prakteknya kita siapin dulu bahannya di sini, beberapa video. Saya contohkan ada 3 video ya. Kemudian kita buka ini BM, kemudian kita klik add account, terus pilih add account mana yang mau kita pakai iklan. Ini saya contohin untuk produk hijab ya, di Fahira Label, open in Ads Manager. Kemudian ini diganti aja ke today. Jangan lupa ini disimpan lagi bookmarknya. Oke, jadi nanti kalau mau buka lagi tuh gampang di sini. Tinggal klik iklan Ads Manager Fahira gitu. Oke. Kemudian kita mau testing angle 3 konten ini. Yang kita lakukan pertama create dulu di sini. Kemudian kita buat sales. Kemudian kita continue. Nah, ini untuk campaign setupnya beberapa orang atau beberapa akun itu ada pilihannya manual atau advantage. Tapi kalau nggak ada seperti ini biasa hanya manual sih. Nah, kalau manual nggak apa-apa, continue aja. Kemudian ini buat aja 01 ini bulan berapa? Bulan 9 ya. 0109 artinya iklan yang pertama di bulan September, testing angle, kemudian audiensnya targeted, audiensnya katakanlah saya Jakarta ya. Jakarta, kemudian tanggal hari ini 16 September, kemudian nama saya Rocky. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya dari nama kampanyenya aja kita udah bisa baca isinya apa gitu loh. Tapi kalau misalnya cuman ini doang, nanti kan bakal bingung isinya apa dan harus dibuka dulu baru ketahuan kan. Jadi saya keseringan itu buat penamaan kayak gini. Nomor iklannya 01, ini bulannya di bulan September. Kemudian ini nama iklannya testing angle Jakarta. Audiensnya itu nanti masyarakat Jakarta. Kemudian ini tanggal pembuatan iklannya dan siapa yang buat iklan. Karena kadang bisa juga tim saya yang buat, makanya saya pisahinnya dengan nama di belakang kan. Kemudian yang nggak saya bahas itu nggak usah diklik ya. Artinya nggak terlalu penting lah untuk diubah. Kemudian kita scroll ke bawah. Udah. Kalau sudah, cuman namanya doang ya berarti yang diubah ya. Tinggal klik next. Kemudian di sini kita buat 0109A. Kemudian saya maunya itu sebar iklannya di Jakarta. Nah, untuk conversionnya itu kita pilihnya messaging apps. Kemudian pixelnya ya benar Fahira Label. Conversion eventnya kita buat aja add to cart. Tapi ini nggak penting sebenarnya karena kita ke WhatsApp nanti sama ke DM. Nah, ini hilangin aja yang messengernya biar WhatsApp sama DM-nya doang yang hidup. Kemudian budgetnya berapa? 50.000 per day, per konten juga. Oke, nah ini schedule-nya. Nah, sekarang itu kan jamnya jam 1.40 ya. Saya jarang buat iklan jam segini. Jadi saya biasanya saya 00-kan lagi. Tanggalnya saya buat untuk tanggal besok. Jadi walaupun kita setting iklannya hari ini, tetap iklannya itu jalan tanggal 17 September jam 00 supaya dia 24 jam gitu loh. Tapi kalau jam segini kita baru buat iklannya, ya itu kan nggak sampai 24 jam lagi. Jadi 50.000-nya ini bakal dikebut nanti, nggak efektif lah pokoknya. Jadi lebih bagus buat iklannya buat besok jam 00. Kemudian ini juga
Kebetulan aja di sini saya formatnya mungkin 24 hours gitu loh. Ada beberapa yang ini nih jam 12.00 IM atau PM. Nah, itu jangan sampai salah. Karena kalau salah ya dia bakal hidup di jam yang salah gitu loh. Jam 12 siang baru jalan. Kan enggak ya. Jadi harusnya jam 00. Nah, ini audiensnya. Saya kebetulan mau buat audiensnya itu berdasarkan lokasi. Tinggal edit aja di sini. Saya buat Jakarta. Oke. Kemudian saya buat juga Tangerang coba. Radiusnya 20 kilo. 17 saja. Oke. Untuk umurnya nggak usah saya ubah lagi, biarin aja. Gender juga saya biarin. Nah, kenapa gender nggak diubah? Walaupun produk saya itu hijab, tetap aja tuh nanti orang yang nonton saya asumsikan pasti kebanyakan perempuan. Kalau saya ubah di sini ke woman only, itu tuh nanti iklannya bisa mahal karena terlalu banyak perintah yang saya minta ke Instagram. Itu tuh mereka bakal ngecas. Jadi biasanya saya buat all pun gendernya itu tuh nggak ada masalah. Walaupun nanti laki-laki nonton beberapa ada perempuan juga, tapi kan kebanyakan laki-laki pasti skip kan. Begitu AI-nya Instagram ngelihat kok banyak ya laki-laki nge-skip. Nah, dia itu nggak bakal nawarin lagi ke laki-laki. Jadi mau diatur nggak diatur sebenarnya nggak ada masalah. Mending nggak usah diatur supaya iklannya nggak gitu mahal. Umur gitu juga. Kalau kita narrow batasan umurnya 25 sampai 35 doang, pasti mahal iklannya dibanding kita bebasin. Ya ini kan tadi nggak saya setting ya, dibebasin aja, artinya ngalir gitu aja. Jadi siapapun yang lihat, siapapun yang beli nanti, itu benar-benar sesuai dengan mesin iklan ini deh yang learning nanti yang belajar. Ya itu jadi yang ini nggak usah di set, biarin aja dibebasin aja, paling lokasi lah. Kenapa lokasi yang kita set? Contoh kalau lokasi kayak tadi dental, nggak mungkin kan dentalnya di Tangerang, iklannya kelempar-lempar ke Surabaya, ke Medan. Ya gimana juga orang mau ke dental kita kan kalau kejauhan kayak gitu. Nah itu tuh bisa dibuat lokasinya lebih sempit supaya ya orang-orang radius itu aja yang kena iklan. Nah itu kan benar-benar krusial ya. Tapi kalau umur sama gender nih nggak terlalu pengaruh sih, jadi biarin aja, bebasin aja. Nah yang plusmen ini kelihatannya nggak bisa diedit, tapi sebenarnya bisa diedit aja. Jadi manual placement, kemudian hilangin audience networknya, hilangin Facebooknya, biarin aja Instagramnya hidup. Nah, dan Instagram ini itu ada banyak sebenarnya. Ini kalau dibuka lagi, bisa di story, bisa di reels, bisa di feed, bisa di explore. Nah, kalau kita nggak mau, ini bisa dihilangin. Kita nggak mau ada di feed nih, hilangin. Kita nggak mau di Instagram explore, hilangin. Hilangin. Kita mau di story sama di reels doang, itu juga bisa. Tapi saya biasanya biarin aja. Hidupin aja Instagram feed sama Instagram explore-nya. Oke, kalau sudah tinggal di next. Nah, untuk navigasi ya, boleh next di sini, boleh juga di sini, di atas ini. Nah, back-nya juga bisa di sini. Atau ya klik aja di sini. Sama sih ini. Nah, tapi jangan klik ini. Ini jangan pernah diklik ya. Ini nih kayak internet banking di handphone atau di laptop deh. Kita buka internet banking, mana boleh back. Karena dia bakal error kan. Jadi hanya boleh di sini backnya. Oke. Selanjutnya kita klik next. Ingat ya, yang nggak saya bahas berarti itu nggak terlalu penting. Jangan di klik-klik lah. Oke. Nah ini juga sama tadi. 01, 09 A konten konten 1 gitu. Nah, ini ad setupnya ada dua pilihan, create ad atau use existing post. Kalau create ad berarti kita harus upload add media, add video, upload, ya kan? Jadi kita
pilih videonya dulu, kemudian kita upload di sini. Contohnya kayak gini ya. Nah, ini kita upload. Ngupload tuh dia. Ini cara pertama nih. Ya kan? Tinggal dipilih aja nanti videonya, di next aja. Sebentar. Nah, udah. Kalau sudah, nah ini kenapa ada ada tanda seru? Eh, oh, dia lagi nge-review. Karena apa? Sekarang tuh konten tuh banyak clickbaitnya atau banyak yang ngelanggar juga kadang. Makanya semua konten yang di publish itu bakal di-review sama mereka. Layak nggak ini untuk jadi iklan? Kalau nggak layak nanti bakal ditolak iklannya. Makanya tanda seru ini artinya review. Tapi nggak apa-apa, udah bisa langsung di next kok. Nah, dia nih ngasih apa namanya rekomendasi, mau nggak diedit sedikit kontennya, diterangin kah? Atau misalnya ditambahin teks atau apa? Nggak usah aja sih kalau menurut saya, standar aja. Oh, original ya? Oh, atau ya udah biarin aja deh, done aja. Nah, kalau sudah, sebelah kanan ini bakal ada previewnya. Kalau di feed previewnya kayak gini, di explore kayak gini previewnya, di story kayak gini previewnya, ini juga previewnya kayak gini. Nah, ini kan videonya lebih dari 15 detik ya. Itu nanti bakal ada tulisan di bawah sponsornya itu continue watching. Kalau si konsumen itu ngeklik, maka videonya bakal manjang. Ibaratnya video kita ada 30 detik, sementara story itu kan per 15 detik. Nah, dia tuh bakal bisa manjang nanti storynya kalau dia ngeklik continue watching. Jadi nggak masalah, video itu bebas mau sampai 1 menit juga nggak apa-apa dibuat iklannya. Tapi ingat, yang ditampilkan pertama itu hanya 15 detik. Kecuali dia benar-benar tertarik, dia klik continue watching, baru tuh panjang sampai selesai dilanjutin. Udah, jadi ingat ya, di sini cuma diisi nama ad-nya, kemudian create ad-nya. Oh iya, tadi saya baru jelasin cara pertama create ad ya. Nanti saya jelasin yang cara kedua yang ini ya. Untuk konten pertama, anggaplah kita pakai yang create ad. Ini bisa formatnya bisa single video atau single image. Terus kalau kita mau carousel gimana? Carousel itu lebih dari satu. Kayak slide gitu dia. Nah, itu juga bisa tinggal dipilih ini. Tapi saya lebih suka biasa single video sih. Oke, nah ini captionnya kalau mau diisi, boleh. Kalau mau dikosongin juga nggak apa-apa. Headline-nya juga gitu, mau diisi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang paling penting sebenarnya ini, call to action. Call to action-nya kita pilih untuk tampilan yang di bawah ini. Nah, ini kan ada nih, send WhatsApp message. Ini juga ada send WhatsApp message gitu kan. Nah, itu ubahnya di mana di sini? Kalau kita ganti shop now, nah itu berubah shop now. Ini shop now. Kita ubah ke apa lagi? Kontak us, jadi kontak us tuh. Order now juga jadi order now. Tapi yang paling enak kan ini, send WhatsApp message. Jadi orang langsung, oh ini bisa ke WhatsApp nih, diklik kan. Lebih gampang diklik sih kalau tulisannya WhatsApp message ini. Kalau untuk ininya, ini kayak quick reply gitu. Boleh diisi, boleh enggak. Kalau mau diisi tinggal diedit aja, diubah. Pertanyaannya apa. Jadi waktu mereka ke WhatsApp, itu tuh udah ada kayak gininya. Jadi mereka tinggal klik, langsung tersend tuh ke kita. Mau disetting boleh, tinggal disetting di sini. Enggak disetting juga nggak apa-apa, karena nggak wajib kan. Ini trackingnya udah, biarin aja. Udah seperti ini. Ini untuk konten yang pertama. Nah, langsung dipublish boleh, tapi saya biasanya nggak. Saya biasanya itu lanjut ke konten kedua, karena kan kita mau buat kayak gini nih. Mau buat kayak gini. Jadi kita baru siap satu nih. Satu ini, satu ini, satu ini. Kita mau buat ini lagi kan. Audiens yang sama dengan konten yang berbeda. Caranya adalah di bagian Jakarta ini, di sininya diklik quick duplicate. Nah, bakal muncul tuh satu lagi yang Jakarta copy, kemudian
ini juga muncul kan. Nah, yang di Jakarta Kopi ini buat ininya B. Biar beda ya, sama ini kan A nih. Jakarta yang B sama Jakarta yang A. Sedangkan ini juga gitu. Ini yang B, sedangkan ini konten yang nomor 2. Nah, ini nih tinggal diganti ini aja. Tinggal diganti video, ceng video bisa, atau di sini saya mau nunjukin cara yang kedua. Use existing post. Nah, kalau use existing post, kita tinggal select post. Jadi, konten apa yang udah diposting di Instagram atau di Facebook, itu tuh tinggal dipilih sebagai konten iklan. Gampangnya apa? Videonya bakal lanjut viewsnya. Contoh, kalau saya buka Instagramnya Fahira ya. Fahira label. Nah, kita mau lihat viewsnya yang ini. Ini kan muncul nih. Ini viewsnya ada 2000 nih, 2700. Kalau saya pakai nanti iklannya di sini, video yang tadi yang ini, viewsnya bakal mulai dari 2700. Dia terakumulasi viewsnya. Komen-komennya juga sama. Oh, ini komennya 0. Nah, katakan ini komennya 1. Jadi di iklan nanti komen itu bakal tetap muncul. Ada baiknya, kenapa? Karena ya orang-orang yang komen itu tuh kadang kan mirip-mirip tuh komennya. Jadi begitu orang kena iklan dan lihat komen, ya mereka udah dapat jawaban dari komennya. Nah, kalau saya disuruh pilih, saya lebih suka cara yang mana? Existing post atau create ad? Saya lebih suka use existing post. Jadi, saya posting dulu di Instagram atau saya posting dulu di Facebook atau fanpage. Kemudian baru nanti saya pilih yang use existing post. Nah, tapi ini nggak berlaku kalau kita mau buat promo. Kalau kita mau buat promo, kemudian kita postingnya itu di Instagram, otomatis orang-orang yang nggak dapat promo akan kesel kan. Contoh, pertama launching, semua follower baru itu, semua follower yang loyal, mereka beli tuh. Berikutnya kita buat tuh konten promo untuk diiklankan. Begitu kita posting, terus pembeli sebelumnya ngelihat, pasti ya agak kesel kan. Lah, ke mereka luan beli kok malah rugi. Yang belakangan beli malah dapat promo kan. Nah, itu tuh nggak cocok tuh pakai yang use existing post. Mending yang create ad aja. Karena kalau yang create ad ini, itu dicari dimanapun nggak ketemu. Karena hanya disetting di iklan doang kan. Nggak akan muncul di sini. Kebalikannya kalau use existing post ini, itu kelihatan di posting di sini dulu, baru kita bisa pilih. Select post, saya contohin ya. Kita mau iklan yang ini. Nah, kalau kayak gini, Instagram video must be upload to Facebook, artinya ini nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi database-nya ini masih belum kegabung sebenarnya. Jadi Instagram itu database-nya belum connect sama Facebook. Makanya tadi dia bilang dia nggak bisa nampilin preview. Tapi tetap bisa dipakai nggak? Tetap bisa dipakai. Kan tadi kita pilihnya postnya yang Instagram. Ya kan? Kalau mau aman ya, biar nggak ada tanda seru kayak gini, posting aja di fanpage. Jadi buka Facebook, kemudian pergi ke page, kemudian cari aja Fahira, nama page-nya. Sorry, belum di load more ini. Nah, ini ada Fahira kan. Kita pilih Fahira di label. Kemudian nah, ini kita posting lah di sini videonya. Nah, posting videonya pilih, katakan ini ya. Ya, videonya yang ini. Kita pilih. Captionnya mau diisi boleh, mau dikosongin juga nggak apa-apa. Nah, ini videonya.
Oh, sekarang udah bisa ngedit di sini langsung ya. Gak usah deh. Posting aja. Setelah diposting di fanpage, balik lagi ke pengaturan iklan tadi, kita bisa ceng post, kemudian ke Facebook. Oh, belum ke refresh ini tadi. Nah, kalau kita mau pilih yang kayak gitu tadi, mestinya di-upload dulu baru di setting iklan ya. Ini kan udah telanjur ya, kita ngiklan dulu baru ini. Jangan di-refresh sebenarnya. Nah, tapi kita coba aja ya, pilih yang ini. Continue. Oke. Kemudian kita ganti call to actionnya, nih no buttonnya ini diganti. Oh, ini iklan yang lama ini, sorry. Nah, ini dia. Udah. Jadi ini tadi udah yang ini ya. Use accessing post. Sampai di sini dulu. Holiday ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti nanti itu bisa langsung ngupload dari sini atau di post dulu gitu ya Pak? Mm-mm. Kalau di post dulu kelebihannya apa? Viewsnya ngumpul nanti dia terakumulasi. Nah, selama iklannya dipakai terus, viewsnya bakal ngumpul. Sedangkan kalau kita ini upload ulang, itu tuh ya begitu kita duplikat, ini kita tambah iklan baru dengan konten yang sama, itu tuh viewsnya nol lagi walaupun videonya kelihatannya sama. Nah, tapi kelebihannya kalau yang create ad ini, itu tuh nggak bakal ditemukan konten iklannya di Instagram feed kita. Hmm. Itu aja sih bedanya. Sisanya nggak ada beda. Udah, jadi yang kedua ini tadi pakai metode yang accessing post ya. Kemudian udah. Nah, kita mau buat yang satu lagi. Yang ini. Kan tadi konten B udah, konten C tinggalkan. Nah, ini ya, klik di sini, quickly duplicate. Nah, ini tinggal diubah ke C. Ini dihapus aja. Ini juga ke C. Ingat ya, bisa diklik di sini atau di sini. Yang back tadi. Oh, kalau kita udah pindah-pindah kayak gini nggak ada lagi backnya tuh. Di sini juga udah susah tuh karena kalau kita klik yang di sini, dia hanya ke sini kan, nggak mau ke tempat lain. Iya. Jadi ini aja sih yang dicek nanti untuk ngebacknya. Nah, ini tadi yang C kita belum ubah kontennya, tinggal dicek post aja lagi. Nah, atau kalau ini mau dibalikin lagi ke create ad, ini juga bisa. Create ad, kemudian kita upload lagi kan. Add media, add video. Kemudian kita upload video yang mana tuh. Nah, yang ini belum. Ada open aja. Kalau sudah, nanti tinggal dipilih next aja. Nah, ini udah. Udah. Next. Done. Nah, begitu udah semua, jangan lupa balikin lagi nih kursornya ke sini. Kenapa? Karena kalau tadi kita kursornya di sini dan kita publish, kadang mau tuh yang ke publish hanya satu ini doang. Yang B sama yang A itu nggak ke publish. Maka kita klik dulu yang paling atas ini. Kemudian kita klik publish. Ini kan jalan nih. Jangan ngapa-ngapain dulu sebelum selesai. Karena kalau kita langsung pindah tab, itu tuh kadang mau gagal dia. Nah, udah berhasil kayak gini, kemudian ini di close. Nah, udah. Berarti ini iklannya sudah di proses review. Nah, schedule juga bahasanya. Kenapa schedule? Kan ini tadi kita buat iklannya untuk besok kan. Untuk besok tanggal 17.
Mana tadi? Nah, tanggal 17.00. Nah, terus kalau ada misalnya kayak gini nih, tanda seru, kuning, segala macam, itu gimana? Abaikan dulu. Nah, settingan iklan memang kayak gitu sih. Dia banyak banget peringatannya. Jadi biarin aja sih kalaupun ada peringatan segala macam. Pokoknya kalau nggak saya bahas berarti ya nggak sepenting itulah diurusin kan. Nah ini, tadi kayaknya kita nggak ada ngubah apa-apa deh. Tapi kok tiba-tiba kayak gini nih, ada hijau kan. Nah ini bisa kepencet atau ya memang pada dasarnya iklan ini nih kan online semua nih. Kadang ada aja settingannya yang berubah gitu loh. Nah kalau kita nggak ngerasa ada yang ngubah, ini jangan sampai ada tulisan review and publish lagi. Discard aja. Nah balik lagi ke sini. Nah nanti saya ajarin ya cara navigasi di sini Ads Manager-nya gimana. Nah, yang sekarang ini saya mau tunjukin tadi cara buat testing angle ini, prakteknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada sih Pak. Tapi kalau misal kontennya terlanjur di post di Reels itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Jadi justru kalau saya sendiri lebih suka kayak gitu. Jadi ini konten ada 3 nih. 3 konten ini saya biasanya posting aja langsung di Reels atau di fanpage. Nah, kita posting dulu di sini. Kalau di fanpage postingnya satu-satu ya. Posting satu video, publish gitu kan. Nanti posting lagi satu video, publish lagi. Supaya dia jangan jadi carousel soalnya. Oh iya ya. Ya kan. Kemudian setelah diposting tiga-tiganya, baru kita ini refresh lagi nih di sini. Ya kan. Kemudian baru kita create ad. Baru pilih yang sales. Saya ulangin ya cara recapnya ya. Untuk buat testing angle tadi berarti klik create, kemudian pilih sales, kemudian continue, pilih yang manual. Ini kadang ada kadang enggak menunya. Kalaupun ada pilih manual aja, continue. Kemudian dia bakal ada tulisan kayak gini semua. Bagian ini aja diganti namanya. 01, oh tadi 01 udah, 02, 09. Kemudian testing angle Jakarta, kemudian apalagi tadi tanggalnya tanggal 16 September, nama saya Rocky. Udah, nggak ada lagi yang lain. Bisa klik next di sini atau klik di sini juga bisa, atau di sini juga bisa. Ada 3 tuh, 1, 2, 3. Di sini bisa, di sini aja klik. Kemudian ini tadi 02, 09 A Jakarta. Nah ininya messaging apps. Kemudian ini pilih aja add to cart. Kemudian messengernya hilangin. Kemudian budgetnya 50.000. Ini tanggalnya dibuat tanggal 17. Dibuat. Nah ini ya karena formatnya 24 jam, makanya di sini kan 14 kan. Tapi kalau di sini tadi 02 PM harus diubah jadi 00 AM. Nah, kalau ada pengaturan AM-nya ya. Kalau nggak ada berarti 00 aja. Kemudian lokasinya diubah. Kalau saya suka di sini ya, karena saya pengen ngetesnya Jakarta, ya udah buat aja Jakarta, Indonesia, sama Tangerang. Nah, radiusnya saya mau 20 km aja. Udah. Kemudian umurnya saya bebasin, gendernya saya bebasin. Nah, ini placement ini ada peletakan iklan. Itu diedit. Kemudian manual placement. Kemudian audience network-nya dihilangin. Ini di game-game biasanya iklannya tayang. Facebook juga hilangin. Biarin Instagram aja. Kemudian klik next atau klik di sini juga bisa. Ini ubah lagi 0209A, konten 01. Udah. Nah ini tadi kalau udah diposting di fanpage atau di Reels di Instagram, tinggal klik use existing post, select post, pilih mana tuh, pilih ini deh contohnya ya, continue. Oh sorry,
Nggak bisa nih. Ada beberapa yang nggak mau dipilih, itu gara-gara apa? Macam-macam sih alasannya. Yang jelas kalau nggak bisa kayak tadi error, ya udah pilih aja yang lain. Nah ini bisa nih, ya udah. Kemudian kalau udah selesai jangan publish dulu, karena kan baru satu nih. Nah selanjutnya kita klik yang ini, quickly duplicate. Udah ulangin yang tadi lagi. Nah ini buat yang B, kopinya hapus. Kemudian ini juga buat yang B, buat kontennya ini 2. Nah yang ini nggak banyak lagi di setting, kenapa? Cuman ganti postnya aja. Ganti post, katakanlah yang mana? Yang inilah. Anggap aja kontennya beda ya. Nah itu, tinggal diganti aja. Nah udah, yang lainnya nggak usah diotak-atik lagi karena sama. Pengaturan itu masih sama semua. Ininya juga masih sama pasti karena duplikatnya plek-plekan sama dengan yang ini. Nah lanjutnya lagi ini tinggal diduplikat lagi. Kemudian ini diganti jadi C. Kemudian ini juga yang C. Ini konten 3. Udah. Ceng post. Nah kadang ada muncul kayak gini. Itu gimana? Gak apa-apa sih. Pokoknya selama bisa dipublish nanti publish aja. Kalau nggak bisa kayak gini kan dibilang media needs to be list 320 pixel. Media 3 cukup. Padahal ini tadi di posting aman-aman aja deh kayaknya. Sebentar ya. Udah nggak apa-apa. Pokoknya abaikan aja dulu. Atau coba saya tes dulu ya. Ini kadang mau error nih, tanda merahnya ini. Kita ganti ke sini. Kemudian kita ganti lagi ke sini. Masih muncul nggak dia? Udah, kayaknya udah hilang sih. Walaupun di sini masih ada, biarin aja. Nanti kita, muncul lagi ya. Ya udah kalau muncul lagi berarti nggak bisa tuh. Kita pilih yang lain kontennya. Atau kalau pusing, ribet banget yang pakai cara publish ini dulu baru dipilih-pilih gitu, nggak ngerti. Ya udah balik aja lagi ke create ad. Kemudian ya udah mending diupload aja. Cara yang paling gampang gitu sih. Diupload, add video. Nah ini tadi yang udah pernah kita upload sebelumnya. Kalau mau upload ulang ya tinggal klik di sini tadi kan. Katakan kita mau ngambil ini tadi, ya udah tinggal next aja. Tinggal done, udah. Lebih aman sih memang. Nggak ada tanda seru warna merah kan. Kalau udah, back ke sini lagi, kita publish. Ingat begitu dipublish, jangan ngapa-ngapain dulu. Sampai 100%, baru di close. Nah udah ya. Udah beres semua. Kemudian kita add. Lihat ya. Ini nggak bisa diklik lagi. Artinya apa? Semua tadi udah ke-publish. Ternyata besok-besok waktu kita buka lagi, anggap nih udah terclose ya. Terclose, ini juga terclose. Terclose. Nah, ternyata waktu kita buka Ads Manager Fahira ini, tiba-tiba muncul di sini ada review and publish lagi. Artinya ada yang sempat keklik tuh sama kita. Contoh ya. Contohnya itu anggap aja nih saya terklik nih. Terklik yang mana ya? Ini deh. Tunggu saya ubah usia. Nah, terklik tuh usianya. Dia bakal hijau kayak gini. Nah, di sini nggak kelihatan, tapi begitu dibuka ada hijau dan ini hidup. Berarti ada sempat keubah. Mau sadar nggak sadar, tuh kadang kayak gitu muncul. Kalau kita nggak ngerasa ada yang kita ubah, ya discard aja. Biar ke remove tuh
yang sempat keubah tadi. Sedangkan kalau enggak kayak gini, tetap mati kayak gini tombolnya, ya udah biarin aja. Memang harusnya enggak hidup tombol review and publish-nya. Udah, ini udah 2 kali saya recap. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah sih Pak. Oke, udah ya.